Welcome to my YouTube channel. Miss Yunia Channel akan sharing seputar akuntansi. Kali ini akan bahas apa ya? Sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe dulu ya. Let's watch the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Mari belajar bersama Miss Yuniar. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mata pelajaran etika profesi. Pada materi kali ini, Ibu akan membahas tentang pedoman, prosedur, dan aturan kerja. Baik, yang pertama akan Ibu sampaikan tentang pengertian pedoman kerja. Pedoman kerja adalah suatu acuan tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, tujuan dibentuknya pedoman kerja sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi. Yang kedua, memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pegawai terkait. Yang ketiga, melindungi unit kerja dan pegawai dari kesalahan administrasi. Yang keempat, menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi. Yang kelima, memperlancar tugas pegawai atau unit kerja. Yang keenam, sebagai dasar hukum apabila terjadi penyimpangan. Yang ketujuh, mengarahkan pegawai agar disiplin dalam bekerja. Dan yang kedelapan, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Nah, setelah mengetahui tujuan dibentuknya pedoman kerja, kalian juga harus mengetahui kegunaan pedoman kerja. Apa aja sih kegunaan pedoman kerja? Yang pertama, sebagai alat pendidikan terutama bagi pegawai baru. Yang kedua, sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan dalam hubungan kerja. Yang ketiga, untuk mengatur tata ruang kantor. Yang keempat, alat untuk mengadakan pembagian kerja dan mengatur frekuensi kerja yang tepat. Yang kelima, sebagai alat perencanaan kerja dan pengembangannya di kemudian hari. Yang keenam, alat untuk mengadakan klasifikasi, uraian, dan analisis jabatan. Yang ketujuh, alat untuk menghindari adanya pekerjaan yang bertumpuk. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk mempersiapkan mekanisme prosedur. Selanjutnya adalah tentang prosedur kerja. Prosedur kerja yaitu rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan urutan, tahap demi tahap, serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan suatu bidang tugas. Sementara itu, tata cara kerja adalah cara pelaksanaan kerja yang efisien atas suatu tugas dengan mengingat segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruang, dan biaya yang tersedia. Setelah Ibu menjelaskan tentang prosedur kerja dan tata cara kerja, kali ini akan Ibu jelaskan tentang sistem kerja. Sistem kerja yaitu suatu rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjabarkan beberapa prinsip dalam menyusun prosedur, tata kerja, dan sistem kerja. Yang pertama, tujuan pokok organisasi, skema, dan analisis jabatan, unsur-unsur kegiatan organisasi. Yang kedua, disusunnya tujuan, fasilitas, peralatan, biaya, waktu, dan ruang yang tersedia. Yang ketiga, setiap suatu pokok bidang tugas dibuat dengan prosedurnya. Yang keempat, penetapan urutan rangkaian pekerjaan agar berhubungan erat dan menuju satu tujuan. Yang kelima,
identifikasi pekerjaan harus dilakukan dengan durasi yang tepat. Nah, yang keenam, kecakapan dan keterampilan tenaga kerja diperlukan untuk menyelesaikan masalah pekerjaan. Yang ketujuh, penyusunan prosedur, tata kerja, dan sistem kerja harus sesuai perkembangan teknologi. Nah, yang terakhir, gunakan buku pedoman untuk menjamin penerapan prosedur, tata kerja, dan sistem kerja dengan jelas dan tepat. Setelah penjabaran tentang prosedur, tata kerja, dan sistem kerja, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang aturan kerja. Aturan kerja yaitu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang memuat hal-hal umum mengenai perilaku dalam bekerja. Nah, sekarang Ibu akan memberikan beberapa contoh aturan kerja. Yang pertama, waktu dan kehadiran kerja. Penetapan waktu kerja didasarkan pada kebutuhan perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, yaitu pakaian atau seragam. Pakaian kerja disediakan perusahaan untuk periode kerja tertentu, sesuai dengan standar kualitas perlengkapan kerja yang berlaku, dan diatur dalam peraturan tersendiri. Yang ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja. Setiap pegawai wajib menggunakan peralatan keselamatan kerja dan mematuhi ketentuan mengenai keselamatan dan perlindungan kerja yang berlaku. Nah, yang terakhir, kewajiban pokok pegawai. Setiap pegawai wajib melaksanakan perintah dari atasan dengan penuh tanggung jawab. Dan setiap pegawai wajib menaati peraturan perusahaan serta ketentuan yang berlaku. Setelah semua materi sudah Ibu sampaikan, saat ini silakan kalian mengerjakan tugas yang sudah Ibu buat. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai di sini dulu ya. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and share. See you di next video. Bye-bye.